Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan membuat waypoint di Ekdis. Tapi sebelumnya saya akan sharing dulu sedikit mengenai pengalaman pertama saya setelah tes web. Ternyata untuk tes web itu kita menggunakan cotton bud seperti ini, cuma dia tangkainya lebih panjang. Beruntung saya dapat dokter perempuan yang baik dan lembut, jadi bisa menenangkan rasa takut saya. Cotton bud ini dimasukkan ke dalam hidung sampai di ujung sini. Tidak sakit sih, cuma setelah cotton bud ini di ujung itu terasa seperti dingin terus pedas. Setelah itu kita akan dibimbing untuk bernafas pelan-pelan. Lalu dia akan keluarkan sekejap aja, mungkin 1-2 detik seperti itu. Setelah itu untuk sampel tenggorokan juga dia akan ambil dengan cotton bud. Kita disuruh buka mulut lalu mengucap huruf A, nanti dia akan putar-putar sebentar langsung dikeluarkan. Jadi untuk teman-teman semua yang belum pernah tes web, jangan takut. Untuk kesehatan kita bersama, tidak sakit, betul tidak sakit. Oke, langsung saja kita masuk ke tema, yaitu membuat waypoint di Ekdis. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuat waypoint pada Ekdis. Yang pertama kita masuk ke plan mode yang atas ini. Nah, kita klik, lalu masuk di planning, kita masuk di route. Oke, ini dia setelah terbuka rutenya. Kalau kita ingin membuat new rute, kita klik new yang bawah sini. Nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Ini yang paling atas adalah position kapal kita sekarang. Dia automatically masuk. Jadi kalau kita akan membuat waypoint ada 2 cara. Bisa langsung dengan kursor. Ini, misalnya kursornya di sini. Nah ini, kita klik saja. Nah, dia akan jadi waypoint nanti ya. Langsung jadi garis kan? Tarik lagi. Nah itu langsung jadi garis lagi nanti. Kalau kita ingin merubah, tinggal klik yang tengah lingkaran ini, ditarik. Nah, dia akan berubah. Ini juga sama. Dia akan berubah. Kalau kita ingin menambahkan waypoint di tengah-tengahnya, kita hanya tinggal klik garis yang kanan ini, yang tengah, klik kanan. Kita klik insert. Nah, ini dia akan muncul, kita boleh tarik kemana, nah, sesuai yang kita inginkan. Atau bisa juga kita merubahnya di kolom ini. Jadi misalnya di kolom ini kita mau merubah positionnya, tinggal klik di sini, tukar angkanya berapa, 02, lalu di enter. Oke, semua boleh dirubah. Kalau kita mau menambahkan waypoint dari sini bisa juga. Misalnya di sini diklik, kita klik kanan. Nah, kita boleh masukkan insert, after, before, atau delete waypoint. Ini adalah contoh waypoint yang sudah saya buat teman-teman. Jadi saya buat dari Malaka ke Tuas Jetty Singapura. Jadi ini waypointnya, ini nomornya. Ini namanya, nanti kita boleh ketik secara manual. Nah ini boleh diketik ganti. Lalu ini adalah position, latitude, longitude-nya. Dan kalau kita masukkan positionnya, dia akan muncul secara otomatis, punya haluan dan jaraknya berapa. Terus kita juga harus cek yang lain seperti ini.
XTD limit atau cross time distance limitnya berapa. Cross time distance limit ini adalah jarak dia punya dari kiri ke kanan, jaraknya dari tengah-tengah ini berapa. Jadi kita boleh mengetahui kalau ada bahaya navigasi, berapa jaraknya bahaya navigasi itu dari position kapal kita. Mengatur XTD tinggal kita klik di sini dan kita rubah sesuai angka yang kita inginkan. Save, tapi ya save karena ini meter kan, kalau dibuat 200 meter dia akan distance dari 200 meter dari tengah ke kiri dan 200 meter dari tengah ke kanan. Disesuaikan dengan panjang kapal kalian. Lalu ini adalah plane speed. Kalau maksimum speednya sekian, kalau manuver sekian, boleh dirubah. Kalau di enter. Lalu margin. Margin ini adalah jarak. Ini. Dia ada frame-nya dari yang terluar sini sampai ke ini XTD. Dia masih ada jarak tengah. Ini adalah marginnya dia. Itu boleh diatur juga. Nanti diatur di sini. Yang ini adalah local time kapal kalian di mana? Kalau saya daerah Singapura Malaysia plus 8. Oke, setelah waypoint kita akan masuk ke pengaturan user chart. User chart ini adalah keterangan-keterangan yang akan kita tampilkan saat waypoint ini aktif. Jadi seperti waypoint yang saya buatkan dari Malaka ke Singapura. Jadi keterangan yang harus ditampilkan itu adalah reporting point, seperti kita mau masuk dari sektor berapa ke sektor berapa, itu ada reporting point. Nah, kita tampilkan di situ keterangannya menggunakan channel berapa, garisnya di mana. Lalu ada navtag yang aktif di area Singapura. Ya, keterangan-keterangan itu caranya aktifkan, klik di sini, titik. Ini sudah terlalu penuh, jadi dikurangin sedikit. Ini kalau mau dinonaktifkan, diklik centang, lalu diklik panah ke kanan. Nah, kalau dia mau diaktifkan lagi, diklik yang ini, baru tambahkan ke kiri. Nah, dia akan masuk lagi ke sini. Setelah user chart, kita akan masuk ke alert parameter. Alert parameter ini penting sekali. Jadi dia itu untuk memberitahukan peringatan atau warning saat kita berada pada navigasi berbahaya, yang seperti mendekati wreck atau mendekati pulau. Jadi yang pertama adalah flag, itu adalah untuk dia saat berbelok. Jadi semua kita kasih tulis all. Ini maximum draft. Dan ini semua kita tick, kayak safety contour, navigation hazard. Kita tick semua sampai ke ujung. Setelah di-tick semua sampai di ujung, kita masukkan ini safety contour dan UKC limit. Safety contour itu adalah maximum draft ditambah minimum UKC ditambah high tide, dan UKC limit kita adalah 2. Jadi nanti kalau kita mendekati UKC limit 2 atau kurang dari 2, dia akan alarm. Lalu dicek route, nanti dia akan menampilkan hasilnya. Nah, ini dia dalam perjalanan waypoint kita akan menemui 21 alert atau warning, dan dia akan berikan ini keterangannya. Ini keterangannya, dan ini adalah position. Setelah dicek route, cek route ini penting sekali ya teman-teman, karena kalau kita tidak melakukan cek rute, nanti dia akan keluar permanen warning di layar saat waypoint ini aktif. Setelah itu kita save.
Setelah kita save, untuk mengaktifkan waypoint ini, saat kita sudah akan memulai pelayaran, kita masuk di navigation mode. Masuk di navigation mode, lalu masuk ke voyage, masuk ke rute, pilih select. Setelah diselect, dia akan keluar list dari waypoint yang ada di kapal kita. Kita pilih satu. Ini adalah yang terakhir kita buat. Kalau kita tidak melakukan cek rute terlebih dahulu, nanti dia akan keluar warning di sini. Dia akan bilang kalau rute ini belum dicek, jadi tidak save. Setelah itu kita open. Nah, ini dia tampilan setelah rute ini aktif di navigation mode. Tak boleh ini adalah yang nanti akan keluar ETA. Jadi kalau kapal kita sudah jalan, sudah ketahuan speednya berapa, nanti dia akan keluar ETA-nya, estimate time arrival-nya berapa, automatically dia akan hitung. Dan ini adalah tampilan setelah voyage-nya aktif, setelah waypoint-nya aktif. Ini yang seperti tadi saya katakan, ini adalah dari user chart. Jadi ini adalah marking untuk reporting point dari sektor 3 ke sektor 4 menggunakan channel 84 ke 61. Sebelum perjalanan dimulai, sebaiknya teman-teman mengecek dulu semua waypoint dari awal sampai akhir. Waypoint yang terakhir, pastikan tidak ada kita melewati bahaya navigasi di atas rute kapal kita. Setelah rute ini aktif, kita juga harus mengaktifkan safety parameter setting. Kita masuk di display, setting, masuk ke chart alert, lalu ini dia chart alert. Kita tik semua warning-warning yang ada di sini. Jadi pemberitahuan ini penting sekali untuk perjalanan kita, dan kita masukkan ini safety parameter setting untuk kita mengetahui safe water atau perairan aman yang bisa kita lalui selama di atas rute kita yang sudah kita buat tadi. Jadi kita masukkan shallow contour, ini adalah maksimum draft kita, lalu safety depth, safety contour, dan depth contour. Depth contour itu adalah 2 kali maksimum draft. Setelah itu kita save. Setelah mengatur safety parameter, kita juga mengatur safety frame. Safety frame kita mulai dari look ahead. Look ahead untuk confined water atau area pelabuhan itu adalah 15 menit. Untuk open sea 30 menit. Itu sesuai dari peraturan perusahaan masing-masing. Lalu round. Round ini adalah kalau di confined water 0,5 nautical mile. Kalau open sea 1 mile. Setelah kita masukkan semua, kita apply. Setelah itu kita cek. Jadi tadi look ahead yang kita atur adalah ini. Garis panjang ini dari depan ke belakang itu adalah look ahead-nya. Untuk round-nya adalah ini, safety frame ini. Yang tadi kita buat 0,5 nautical mile. Yang kuning ini, nah ini adalah round-nya. Jadi kita kena atur untuk safety frame kita lah. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Bye.